Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah menolong dan membimbing kami. Dan kami sampai pada hari ini kami dapat mengingat, merenungkan, menghayati lagi peristiwa beberapa tahun yang silam di mana Yesus bangkit. Yesus mengalahkan kuasa maut. Yesus merontokkan segala usaha umat manusia. Terima kasih. Berkati firman Allah, tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan firman Allah ini. Berkati semua kami, sehingga kami mendapatkan pengertian, pemahaman, dan dibangkitkan semangat kami untuk melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dalam rangka perayaan Paskah kita, saya membacakan dari Lukas pasal 24, Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Lukas 12 ayat, Lukas 24 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, beberapa hal yang menarik di sini.
peristiwa dan cerita tentang kematian Tuhan Yesus, bahkan dari kelahirannya sampai dia bangkit, yaitu Paskah itu, ada tertulis, ada fakta nyata, di mana dia lahir, di mana dia dikuburkan, di mana dia waktu dia bangkit, tempatnya ada semua itu. Jelas. Nah, ini Alkitab mencatat dan menjelaskan secara tertulis yang diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia ini, sehingga orang bisa membaca, bisa mengetahuinya. Dan seluruh dunia ini tahu. Saya tidak katakan seluruh orang, semua orang. Tapi seluruh dunia ini tahu tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Fakta, sejarah. Bukan katanya, bukan ceritanya, ada fakta. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita bahwa memang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu terjadi. Dan ini menjelaskan, menyatakan kepada kita bahwa iman percaya kita adalah iman yang jelas, mantap, bukan kosong. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Jumat Agung itu merupakan puncak penderitaan Yesus. Jumat Agung itu orang bersorak-sorai dalam hati, wah Yesus mati, Yesus mati. Dan Yesus dianggap kalah. Itulah peristiwa Jumat Agung. Yesus kalah menurut manusia. Tapi kata Alkitab, manusia membunuh, Tuhan membangkitkan dan menghidupkan. Jumat Agung itu mengingatkan kepada kita bahwa seolah-olah kata manusia mereka berhasil dan menang. Manusia yang ikut Tuhan adalah kalah total. Tetapi saya ingin katakan saudara sekalian, Jumat Agung itu satu sisi suatu penderitaan yang besar. Dan Jumat Agung itu adalah suatu puncak penderitaan Yesus. Dia menderita. Disitulah yang paling menurut iman saya sesuatu penderitaan yang besar. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Kata manusia, Yesus kalah. Kata manusia, Yesus tak berdaya. Tetapi saudara sekalian, hari ini Paskah menjungkir balikan kata dan usaha manusia. Peristiwa Paskah itu menjungkir balikan pendapat, pemikiran, pandangan manusia bahwa Yesus kalah dan tidak berdaya. Tetapi Paskah menjelaskan kepada kita, dia memproklamirkan bahwa kemenangan Yesus, kekalahan total umat manusia dalam usahanya membunuh Yesus. Paskah menyatakan Kristus menjadi penguasa atas segala-galanya, termasuk maut sekalipun. Paskah menjelaskan kepada kita bahwa maut tidak mampu, maut tidak sanggup menahan Yesus di dalam penderitaan itu. Dia bangkit dan dia mengalahkan dan menghancurkan kuasa maut. Maka di dalam Alkitab katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Menyatakan kepada kita, hai maut, engkau tidak berkuasa lagi, tidak mampu menyalibkan dan membunuh Yesus. Paskah menyatakan Kristus penguasa atas maut. Usaha manusia gagal total. Itulah Paskah. Menyatakan, memproklamirkan kepada dunia ini bahwa Kristus menjadi penguasa. Sewaktu dia hidup seolah-olah tidak berdaya menurut pandangan manusia. Tetapi Paskah itu menjelaskan kepada dunia ini bahwa Kristus menjadi penguasa untuk segala-galanya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengajak kita berpikir dan menghayati di situ. Yesus menderita, puncaknya saya katakan tadi, disalib. Tetapi Yesus menderita bukan saja sewaktu dia disalibkan, tetapi sejak dia dalam kandungan sebenarnya sudah menderita.
di mana dia diragukan dan bahkan mulai ditolak. Waktu lahir juga dia mengalami suatu penolakan. Dia menderita di sengsara menurut hemat saya, di mana dia pergi ke sana mau dibunuh dan sebagainya. Sejak dalam kandungan sampai dia lahir, Yesus menderita di dalam kehidupan itu. Bapak dan ibu saya dan saya menderita, tapi tidak seberat seperti Yesus. Tidak ada mungkin kita yang ditolak oleh orang tua kita. Setelah ia lahir, mau dibunuh, sehingga dia terpaksa mengungsi kemana-mana, dia lari. Ini suatu penderitaan, suatu pergumulan, suatu beban yang dialami, yang dirasakan oleh Tuhan. Saya mengajak kita berpikir, nanti saya akan memberikan kesaksian bagaimana penderitaan saya dalam mengikut Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang dialami Yesus. Setelah lahir, ia mau dibunuh dan mengungsi. Setelah dia lahir dan dia melayani, dia ikut dan bersama-sama para muridnya mengkhianati Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Sewaktu ia mau disalibkan, tidak ada orang yang bersama-sama dengan Yesus. Dia sendirian. Dia menghadapi penderitaan, tantangan, beban itu sendirian. Itulah pengalaman dan yang terjadi pada Yesus. Bapak Ibu, bayangkan, bandingkan dengan pergumulan kita. Salib itu melambangkan suatu penderitaan bagi kita. Bapak Ibu, banyak pergumulan. Saya sewaktu mengikut Tuhan banyak tantangan, banyak kesulitan, ya, beban yang saya pikul. Seharusnya belum saya pikul, saya harus memikulnya. Konsekuensi ikut Tuhan. Seharusnya saya tidak upahan untuk uang sekolah saya dan kebutuhan saya, tapi upahan. Saya seharusnya tidak tinggal di kebun di atas gunung di sana, upahan untuk membersihkan kebun orang. Saya naik ke pohon cengkeh, upahan untuk mendapatkan situ. Saya naik cengkeh itu dengan segala macam konsekuensinya. Itu sesuatu yang dipikul. Seharusnya saya tidak mengalami hal itu tatkala saya tidak mau ikut Yesus. Tetapi tatkala ikut Yesus, saya harus menerima kenyataan itu. Tidak sebanding dengan apa yang dibuat Yesus, dialami Yesus. Kecil penderitaan, kecil bagi pergumulan saya dibandingkan pergumulan Yesus. Nah, untuk saya dibandingkan dengan Yesus tidak ada apa-apanya. Tapi bagi saya berat itu, ya, berat. Beban itu suatu pergumulan. Yesus disalib merupakan puncak penderitaan. Akhir daripada penderitaan itu, maka tema kita pada hari ini berakhirnya penderitaan dan gagalnya usaha umat manusia. Yesus disalib merupakan puncak penderitaannya. Tapi bagaimana sikap Yesus terhadap penyaliban itu, terhadap penderitaan itu, terhadap pergumulan itu? Yang pertama, sikap Yesus waktu dia disalibkan, dia tidak lari dari kenyataan. Yesus tidak lari dari penderitaan itu. Yesus tidak menghindar dari penderitaan dan kesengsaraan yang dialami. Dia tidak meninggalkan pekerjaannya, tugasnya, imannya, dan tujuannya. Dia tidak lari. Artinya apa, saudara sekalian? Yesus tidak menghindar dari salib. Kalau kita terjemahkan, kita tidak menghindar dari pergumulan dan beban kita. Yesus tidak lari. Yesus tidak menghindar. Tetapi Yesus dia jalani. Terus dia jalani. Dia ikuti instruksi raja waktu itu. Dia ikuti. Dia dicambuk, dia diludahi, dia dimaki dan macam-macam. Dia jalani. Mungkin orang berkata dan banyak orang berkata, oh, kemana Yesus kalau kita membaca Alkitab, membaca buku-buku yang ada? Jikalau engkau memang penguasa, kenapa engkau tidak melepaskan diri?
Yesus tidak, Bapak sekalian, dia mampu melakukan itu. Tetapi dia tidak menghindar dan tidak lari daripada penderitaan kenyataan itu. Karena di balik itu ada suatu tujuan yang indah. Yesus tidak lari dan dia jalani kehidupan itu. Saudara sekalian, kita seringkali lari manusia ini dari pernyataan itu. Saya banyak menyaksikan anak-anak Tuhan, bahkan para hamba Tuhan yang lari menghindar daripada kenyataan yang ada. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, kadang-kala kita diajak untuk menghindar. Sewaktu saya dan ibu melayani di sini, banyak hal yang membuat saya sebenarnya untuk meninggalkan panggilan ini. Tawaran banyak untuk saya melayani yang tidak harus susah seperti menderita seperti yang saya alami di tempat ini bersama keluarga. Tidak lari. Meskipun banyak tantangan, kesulitan. Ya. Mungkin dalam rangka itu saudara sekalian, suatu penderitaan, suatu pengalaman yang sangat mengerikan. Sebelum kami di sini, kami mendapatkan tempat, mendapatkan fasilitas dan ya kebutuhan lebih pada cukup. Tetapi kita tidak lari di situ. Seperti yang terjadi pada Yesus, dia tidak lari. Saya belajar di situ. Kami anak-anak waktu kami pindah di sini, putri baru lahir. Sewaktu dia dalam kandungan termasuk bagus karena ada anggota jemaat kami di Jakarta. Selama putri di dalam kandungan, makanan kami itu, jemaat itu setiap hari mengirim makanan yang bergizi karena ibu waktu itu mengandung putri. Ya. Setelah lahir, karena janji jemaat ini sampai dia lahir. Ya. Akhirnya dia putri lahir, kami pindah ke sini. Tidak ada apa-apa. Maka saya sewaktu kami ke sini ya ditinggal di Jalan Cempaka. Itu rumah BTN. Asli Bapak Ibu yang pendahulu tahu itu. Tidak ada apa-apa. Maka saya katakan kepada majelis gereja yang saya layani waktu itu, pernah saya katakan, saya minta kasur 1 untuk anak saya tidur. Karena putri baru lahir. Tidak ada apa-apa. Tawaran ada. Untuk pelayanan yang seharusnya tidak mengalami semacam itu. Ada. Tetapi saya tidak menghindari itu. Maka saya ya melihat dan waktu anukan putri, kasihan kau nak. Kau dalam penderitaan. Papi mami dalam keadaan situasi semacam ini. Tidak menghindar. Waktu kita ulang tahun, ibu bersaksi, anak kami untuk nonton TV, tidak ada TV ke tempat orang, ditutup pintu dan tidak diterima. Nah, saudara sekalian, ini suatu pengalaman, suatu penderitaan yang dialami. Tapi dibandingkan Yesus tidak seberapa. Dibandingkan pengalaman Yesus tidak seberapa. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kendaraan kami waktu itu, kami ada kendaraan motor bagus waktu itu di Jakarta. Tapi karena diambil oleh gereja, maka saya harus membeli motor butut. Motor itu seringkali saya tinggal di rumah jemaat waktu itu karena mogok, gitu ya, mogok. Nah, di tengah situasi semacam ini, saudara sekalian, ya sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Tetapi tetap mengikuti alur Tuhan, panggilan Tuhan. Saya ditawarkan, tapi saya tidak mau tinggalkan di sini. Bukan karena apa? Karena diutus Tuhan, ditempatkan Tuhan di sini, ditugaskan Tuhan.
Maka konsep saya berprinsip, punya pendirian. Bukan karena saya melihat sesuatu, tapi taat kepada panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekali yang kekasih dalam Yesus, ini suatu pengalaman. Dibandingkan Yesus belum seberapa. Kalau Yesus memberikan segala-galanya, dibandingkan kita, belum. Dulu waktu kami ke sini, ya anak kami 3, seringkali kami pergi kalau besok atau jalan harus motor, ya, berlima. Menarik cerita itu. Nah, saya bawa ini karena saya mengingat kembali penderitaan Yesus, pergumulan Yesus. Berlima. Akhirnya ini nggak muat lagi motor karena anak-anak semakin besar. Akhirnya kami punya tanah di Pondok Gede. Dijual tanah itu. Ibu katakan, uang ini kita belikan ke mobil aja. Ya, saya bilang kan beli aja. Belilah mobil Kijang yang kepala segi 4 itu ya. Ya, seringkali mogok juga di tengah jalan. Pernah ditinggalkan di Jakarta, Pak Nenggolan tahu itu. Ya. Karena beliau yang sering membawa itu. Mogok. Kita jual tanah, beli mobil karena kebutuhan kita. Ya. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, dalam proses-proses itu, akhirnya mobil ini dijual, ya, kita kredit mobil. Saya selama 3 tahun, mungkin berjemaat tidak tahu saya pikir. Selama 3 tahun, kredit mobil itu, seleri saya dari gereja, itu dibayarkan ke cicilan mobil. Dibayarkan. Nah, ini saya bandingkan pergumulan Yesus, penderitaan Yesus belum seberapa itu. Saya hanya menjual tanah bersama keluarga. Sudah itu mobil juga mogok dan sebagainya. Sudah itu kredit mobil. Ya, seleri setiap bulan itu dibayarkan selama 3 tahun untuk mobil. Belum seberapa dibandingkan pengorbanan Yesus. Belum seberapa. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Nah, banyak faktor yang membuat kita menghindar. Beban kita, pergumulan kita, penderitaan kita seringkali membuat saudara dan saya menghindar. Lari dari panggilan Tuhan, lari dari pelayanan Tuhan, lari daripada mengikut Tuhan. Yesus tidak. Dan saya mau belajar itu. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih menang. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya sampai akhir saya setia kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, itu sikap Yesus, ya. Dia tidak lari, tidak menghindar, dan kita mengikuti jejak ini. Pengalaman hidup kita, Bapak Ibu sekalian, berbeda, ya, berbeda. Salib itu menjadi jalan untuk keselamatan. Salib itu kata manusia menyatakan Yesus kalah, tapi Yesus menderita dalam rangka penebusan umat manusia. Salib itu menyatakan kepada kita bahwa Yesus menggantikan hukuman kita supaya kita tidak menderita lagi, tidak sengsara lagi. Itu sikap pola pandang Yesus. Maka dia tidak lari, Bapak sekalian. Sikap dia jelas menyatakan bahwa salib itu bahwa bukan kalah, tetapi satu jalan kemenangan. Salib merupakan untuk menjelaskan kepada dunia ini bahwa keselamatan itu tidak gampang, dibutuhkan suatu pengorbanan yang besar. Saudara sekalian, kita untuk mendapatkan yang lebih bagus dan diberkati, seringkali kita dibawa dalam suatu penderitaan, suatu pergumulan yang berat, sehingga kita setelah melewati itu kita masuk kepada lompatan yang besar. Ya. Yesus harus melewati salib dan menderita untuk dia dapat menyelamatkan umat manusia. Jemaat Agung, penyaliban itu peristiwa penderitaan dan penebusan umat manusia.
Salib itu merupakan kita harus berpikir dan bersikap bahwa salib itu jalan untuk kita diselamatkan. Karena melalui salib itulah manusia ditebus, manusia diselamatkan, manusia digantikan hukumannya. Agak lama sedikit ya. Paskah apa? Bukti Paskah itu sudah dijelaskan tadi. Tetapi di antara para murid itu, Bapak Ibu sekalian, ada yang ketakutan, ada yang sukacita. Waktu peristiwa kebangkitan Yesus itu, para pengawal itu mengalami ketakutan. Ya, tapi para murid juga mengalami kesedihan, tetapi di balik itu ada sukacita. Ada sukacita. Maka peristiwa kebangkitan itu ada sukacita. Ada kegembiraan, ada kedamaian di situ. Kita sudah melihat kata Alkitab tertulis, ada fakta sejarah saya katakan tadi. Dan di dalam pembacaan kita, Yesus menyapa para murid. Murid memeluk Yesus dan mereka menyembah Yesus. Kata firman Allah menyatakan Yesus yang hidup. Yesus sudah bangkit. Karena dia tatkala mati, mereka tidak dapat memeluk dia, tidak bisa menyembah dia, dan Yesus tidak bisa menyapa mereka. Karena dalam posisi penderitaan dan kesengsaraan itu. Tapi Yesus bangkit pasca itu, Yesus menyapa, para murid memeluk Yesus, dan para murid menyembah Yesus, membuktikan bahwa Yesus telah bangkit, bukan nongkrong dalam kuburan. Dan demikian Bapak Ibu sekalian, Paskah itu menjelaskan kepada kita Yesus, ya, berakhirnya masa penderitaan, berakhirnya masa kesengsaraan, berakhirnya pengalaman pahit, pengalaman yang tidak menyenangkan. Itulah Paskah. Itulah yang dialami Yesus. Berakhirnya masa penderitaan, berakhirnya pergumulan yang besar, berakhirnya beban di dalam kehidupan itu. Tetapi untuk mengakhiri itu ada satu proses, ya, proses. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, berakhirnya masa penderitaan. Ya. Saya minta maaf, agak banyak kesaksian saya pribadi hari ini. Berakhir pergumulan demi pergumulan terjadi. Ada pergumulan-pergumulan. Akhirnya saya katakan tadi, kalau misalnya ya, kami beli mobil dengan ya, mobil semacam itu, ya. Tapi tatkala karena mobilnya mogok-mogok terus, maka ada berkat, ada anak Tuhan, jemaat Tuhan berkata kepada saya, mobil diganti saja, ya. Dan uang mobil Bapak dibayarkan untuk DP-nya. Dirubah. Akhirnya mobil yang mogok-mogok itu dijual dan beli mobil baru. Ya. Saya tidak minta, tetapi anak Tuhan digerakkan Tuhan untuk membeli mobil itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, jadi berakhirnya masa penderitaan itu, ya, berakhirnya masa penderitaan. Nah, saya banyak menikmati berakhir masa penderitaan itu. Ya, sewaktu saya misalnya saya ke Eropa dulunya, saya tidak pernah mimpi dan tidak pernah terpikir bahwa saya akan ke Eropa. Teman-teman telepon, Pak Sajam, ayo kita ikut ada acara konferensi secara internasional di Amsterdam. Kita daftar saja, daftar, masuk. Saya diterima tanpa membayar 1 sen pun, tanpa membayar. Nah itu berakhir masa ya kesulitan selama ini, selama waktu yang lalu itu berakhir. Saya ke Israel, ke Holy Land. Saya belum berdoa waktu itu, tapi hati saya ingin. Tapi satu ketika ada teman saya lagi istirahat siang, ada telepon dari teman, Pak Sajam, kita berangkat ke Holy Land. Semuanya sudah tersedia, semuanya sudah disiapkan. Kita hanya menyiapkan uang saku saja. Luar biasa.
Ini di balik penderitaan selama ini ada berkat yang Tuhan siapkan. Ada anugerah Tuhan yang siapkan. Diberikan. Saya berangkat, saya tanpa bayar. Dalam hati ada yang bayarin, ada berkat Tuhan. Saya tidak minta kepada teman ini, tapi teman telepon, kita berangkat. Sudah itu saya mengakhiri beberapa kali ke Korea dalam acara kami. Teman juga berkata, Pak Sajam, Bapak berangkat ya menghadiri konferensi misi yang ada di Seoul. Semuanya sudah disiapkan, semuanya sudah diatur, Bapak tinggal berangkat. Saya tidak minta dan saya tidak pernah meminta kepada dia. Tapi ini Tuhan buat di balik pergumulan masa silam saya, Tuhan ganti. Tuhan berbuat sesuatu. Di balik penderitaan saudara dan saya, itu Tuhan sudah siapkan sesuatu berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Maka tatkala kita mengalami suatu pergumulan, Bapak sekali, kita jangan memprotes Tuhan. Jangan menyesali keadaan. Karena di balik pergumulan itu ada berkat Allah yang Tuhan siapkan. Di balik beban kita itu ada sesuatu yang lebih ringan dan sangat ringan yang Tuhan siapkan buat kita. Saya tidak menggerutu di dalam pergumulan itu. Saya tidak, ya ini masih ada rekan-rekan yang pendahulu gereja ini. Seingat saya dan keluarga tidak meminta sesuatu, ya, tidak menuntut. Dengan demikian saudara sekalian, Paskah itu menyatakan kepada kita orang yang disiksa menjadi penguasa. Orang yang menderita, orang yang anggap kecil dan tidak berdaya dan tidak ada apa-apanya menjadi orang yang besar, menjadi penguasa dunia ini dan segalanya di bawah kuasaan Tuhan. Luar biasa. Itulah Paskah. Menyatakan kepada kita, apakah kita masih mau mundur dari ikut Tuhan? Apakah kita masih segan-segan kita melayani Tuhan dan ikut Tuhan? Tidak ada alasan untuk saya dan kita semua untuk mundur. Penderitaan dan pergumulan kita bukan alasan itu. Yesus punya alasan untuk mundur, tapi itu bukan alasan untuk dia mundur. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dengan demikian usaha jahat manusia gagal total. Kemenangan Yesus dan orang percaya dinyatakan di dalam peristiwa Paskah itu. Usaha manusia gagal, Yesus menang, kita menjadi pemenang. Maka seringkali kita nyanyikan, kita lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Usaha manusia gagal total, Yesus menang kemenangan. Nah, peristiwa Paskah itu saudara sekalian adalah peristiwa memberitakan Yesus. Kalau kita membaca tadi di mana para murid yang sudah susah, yang sudah menderita, ya itu mereka tatkala itu mereka menceritakan, tatkala melihat Yesus yang bangkit, tatkala tahu Yesus yang bangkit, ingat lagi ajaran Yesus. Mereka memberitahukan kepada teman-temannya, Yesus sudah bangkit, Yesus tidak di dalam kubur lagi, Yesus tidak mati lagi, Yesus sudah menjadi penguasa. Di situ. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, maka boleh dikatakan orang tersiksa, orang dianggap tidak apa-apa menjadi penguasa, ya, menjadi penguasa. Bapak Ibu sekalian, tatkala kita direndahkan, tatkala kita dianggap tidak ada apa-apa dan sebagainya, asal kita setia kepada panggilan dan kehendak Tuhan, maka Tuhan sudah siapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang indah bagi kita. Setia kepada Tuhan. Dengan demikian apa yang terjadi di sini saudara sekalian? Kita bebas daripada beban dan hukuman. Yesus juga bebas daripada beban itu. Dia tidak lagi terbebani. Dan orang yang disiksa menjadi penguasa, maka di dalam kata Alkitab, semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Nah, itulah Paskah. Dampak dari Paskah itu membuat manusia segala lutut bertekuk lutut, segala lidah mengaku Yesus, menunjukkan kekuasaan Tuhan dan Yesus sebagai penguasa.
dan menentukan hidup ini. Segala lutut akan bertekuk lutut dan segala lidah akan mengaku Yesus. Tetapi untuk sampai ke situ ada proses. Ada proses. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada lutut yang bertekuk lutut, tidak ada lidah yang mengaku Yesus Tuhan. Tapi karena Yesus bangkit, dia tidak nongkrong dalam kematian, tapi dia bangkit menjadi penguasa, maka segala lutut akan bertekuk lutut dan semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan proses. Dia tidak sampai langsung sekujuk-kujuk langsung jadi penguasa. Penderitaan yang saya ceritakan dari kandungan sampai ke Paskah itu, Jumat Agung. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, indah kalau menghayat lebih dalam, luar biasa. Semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku, menunjukkan Yesus Tuhan yang besar dan agung. Dengan demikian Paskah itu saudara sekalian adalah kita dapat menyatakan, kita harus memberitakan itu, menceritakan. Jadi berita kita bukan berita kosong, tapi berita kita adalah berita yang jelas, mantap, terbukti, ada fakta nyata. Maka program kita Bapak sekalian, program 1-1 ya. 1-1 itu setiap kita tahun ini, bahkan terus setiap tahun kita berdoa dan berupaya supaya kita dipakai Tuhan menjadi memenangkan jiwa 1-1. Dasarnya apa? Para murid tatkala mereka Yesus bangkit, mereka menginformasikan, mereka menceritakan tentang Yesus yang bangkit. Saudara dan saya menceritakan tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang menyelamatkan, maut tidak berkuasa lagi, dan kita pasti mendapat tempat yang khusus di sorga yang Tuhan berikan kepada kita. Maka jangan ragu lagi, kita beritakan, informasikan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kesimpulan kita apa? Di dalam Jumat Agung dan Paskah itu ada pengkhianatan terjadi oleh para murid. Petrus yang mulutnya besar, saya tidak akan menyangkal engkau dan tidak, tetap akan mengaku Yesus Tuhan. Tatkala dia disalibkan, ini juga orang yang mengikut Yesus. Petrus katakan, tidak, saya tidak kenal orang itu. Padahal muridnya yang bersama-sama Yesus. Yudas terjadi pengkhianatan kepada Yesus. Bahkan lebih parah lagi, dampak pengkhianatan itu, Yudas mati, kata Alkitab ada perutnya keluar ya, karena dampak itu. Di dalam Paskah itu saudara sekalian, kita melihat bahwa orang-orang yang setia ya, terlihat, orang yang taat terlihat di situ, orang yang terus-menerus mengikut Tuhan terlihat di situ, orang yang mengalami Paskah itu, di Paskah itu kita melihat bagaimana orang yang taat. Tatkala para murid itu, meskipun mereka waktu dia disalibkan tidak ada, tapi tatkala dikuburkan itu, para murid masih mencari dan bertemu Yesus, menunjukkan kesetiaan para murid. Paskah mengajar kepada kita, ada orang-orang yang setia, tapi ada juga orang-orang yang mengkhianati Yesus. Ada orang yang setia, tapi ada juga orang yang meninggalkan Tuhan. Ada orang setia kepada gereja, kepada gerejanya, ada juga yang meninggalkan. Ya. Kita mau pilih mana? Pilih orang setia, karena orang setia sampai kepada tujuan, kepada Tuhan. Kesimpulan kita bahwa ada pergerakan pemenangan jiwa-jiwa. Maka sekali lagi saya katakan harus ada ya program kita 1-1, pemenangan jiwa-jiwa. Kalau kita membaca peristiwa Paskah itu, mereka menginformasikan, membagikan dan sebagainya. Ada gerakan penginjilan. Yang terakhir kesimpulan kita Bapak sekalian, berkat Tuhan sudah siapkan kepada kita. Tetapi diberikan Tuhan tatkala kita sudah melewati suatu proses hidup ini, ya, proses hidup ini. Tatkala saudara dan saya mengalami suatu pergumulan yang besar dan berat, sebaiknya saudara sekalian tidak menghindar, tidak lari, jalani sebagaimana Yesus jalan. Dia ikuti arahan dan ikuti Tuhan.
Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka berkat itu diberikan kepada kita, dan itu menjadi pengalaman saya bertahun-tahun mengikut Tuhan. Kalau saya perhatikan hidup saya saat kala saya ikut Tuhan, banyak beban, banyak pergumulan di dalam keluarga, dalam kehidupan ini banyak beban. Tetapi Tuhan ubah menjadi suatu kesukaan, menjadi suatu kegembiraan dalam mengikut Tuhan. Intinya di balik pergumulan, di balik beban, di balik penderitaan itu ada berkat Allah yang Tuhan siapkan. Bapak sekalian, mari maju mengikut Tuhan, maju melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, setia kepada gereja Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh menjelaskan kepada kami dan mengajar kepada kami. Tolong kami semua, jelaskan lagi kepada kami hal-hal yang tidak jelas, dan buat kami setia, buat kami maju dan maju bersama-sama mengikut Tuhan dan mengiringi Tuhan. Buat kami orang yang setia, bukan yang menghindar, bukan orang yang lari, bukan orang yang tidak kuat, tapi buat kami orang yang kuat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.